Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irna Juliana dengan NIM 86208-2021-043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya angkat yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif dengan Tipe To-Stay dalam meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS Amar Ma'ruf Mararah. Yang pertama itu terkait dengan latar belakang penulisan. Nah, dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa merupakan salah satu indikator keberhasilan pembelajaran. Kemudian, aktif dalam belajar merupakan adanya interaksi antara pendidik dan juga peserta didik, antara peserta didik dan peserta didik maupun antara peserta didik dengan lingkungan belajar ataupun sumber belajarnya. Nah, namun pada kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa keaktifan siswa masih tergolong rendah atau masih kurang dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis. Hal ini dapat dilihat bahwa banyaknya siswa yang hanya datang ke sekolah, hanya duduk, diam, kemudian mendengarkan. Dan hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah pendidik yang masih menggunakan metode konvensional atau metode monoton, yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan juga pemberian tugas. Tentu saja hal ini menyebabkan peserta didik dalam proses pembelajaran itu pasif dan juga merasa bosan. Kemudian dalam penulisan atau dalam penelitian ini, peneliti memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan tipe To-Stay. Nah, berdasarkan observasi awal bahwa di MTS Amar Ma'ruf Mararah itu belum menerapkan model pembelajaran To-Stay dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis, sehingga peneliti berharap dengan adanya model pembelajaran To-Stay ini dapat memberikan warna baru dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik itu akan merasa aktif dan juga akan tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perumusan masalah. Nah, berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tadi, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian kali ini ialah apakah penerapan model pembelajaran To-Stay ini efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 MTS Amar Ma'ruf Mararah. Kemudian ada pun sub pembahasan atau sub masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran To-Stay dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 MTS Amar Ma'ruf Mararah. Kemudian bagaimana peningkatan setelah penerapan model pembelajaran To-Stay pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS Amar Ma'ruf Mararah. Selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan umum. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian secara khusus, penelitian ini ialah untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui model pembelajaran To-Stay pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Selanjutnya mengenai dengan manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal sumber bacaan dan juga pengetahuan dengan kemudian dapat dijadikan pedoman serta dapat menjadi sumber bacaan dan juga referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian secara praktis, yang pertama bagi peneliti. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan juga bagi peneliti selanjutnya terkait dengan model pembelajaran To-Stay ini. Kemudian yang kedua bagi siswa. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta menumbuhkan keberaniannya dalam mengemukakan pendapat dan juga dalam diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga mengenai manfaat bagi guru. Nah, dalam meningkatkan profesional guru dalam mendidik dan juga dalam menambah pengetahuan terkait dengan berbagai metode pembelajaran yang menarik. Kemudian manfaat bagi kepala sekolah. Nah, manfaat bagi kepala sekolah terkait dengan penelitian ini ialah sebagai referensi untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar di sekolah dan juga ikut memajukan sekolah demi tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan juga meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu pada pembahasan kedua, landasan teori dan juga pengajuan hipotesis. Yang pertama itu terkait dengan landasan teori, yaitu keaktifan siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pembahasan pertama terkait dengan hakikat Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis yang penulis maksud dalam hal ini ialah komponen materi pelajaran keagamaan atau komponen mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menjadi inti pembelajaran agama Islam di madrasah. Maka dengan demikian, dengan menggunakan model pembelajaran To-Stay ini dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dapat memberikan rangsangan dan juga
Kemudian terkait dengan hakikat keaktifan siswa. Jadi, keaktifan siswa merupakan suatu proses pembelajaran yang pada dasarnya merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa, serta di dalamnya berisi aktivitas peserta didik, mulai dari berbagai interaksi dan juga pengalaman belajar yang dialami oleh keduanya. Kemudian pembahasan kedua terkait dengan model pembelajaran to stay to stray. Nah, model pembelajaran adalah suatu pola atau kerangka yang digunakan untuk memahami, merancang dan juga melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar siswa. Model pembelajaran itu mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahapan-tahapan, kegiatan pembelajaran, dan juga lingkungan pembelajaran serta pengelolaan kelas. Kemudian terkait dengan model pembelajaran to stay to stray. Nah, model pembelajaran to stay to stray merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada kelompok atau kepada peserta didik untuk membagikan hasil dan juga informasi kepada kelompok lain dengan cara mengunjungi atau bertamu antar kelompok untuk berbagi informasi yang mereka dapatkan, yaitu penelitian relevan. Nah, penelitian terkait dengan keaktifan siswa melalui model pembelajaran to stay to stray dalam meningkatkan keaktifan siswa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tetapi pada penelitian kali ini penulis mengambil 3 penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian relevan tersebut. Ketiga penelitian sebelumnya itu berfokus pada penelitian tentang keaktifan siswa melalui model pembelajaran kooperatif, yaitu tipe to stay to stray. Kemudian pada penelitian kali ini terdapat perbedaan mendasar pada fokus penelitian dan juga subjek serta lokasi penelitian. Berdasarkan landasan teori, dapat dirumuskan bahwasanya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran. Terkait dengan kerangka berpikir atau terkait dengan gambar kerangka berpikir itu terdapat dalam proposal yang telah saya gambarkan. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan hipotesis tindakan. Nah, berdasarkan kerangka berpikir yang telah dituliskan atau telah digambarkan dalam proposal, dapat dirumuskan bahwa hipotesis tindakannya yang pertama, penerapan model pembelajaran to stay to stray itu dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis. Kemudian selanjutnya itu bab 3 yang membahas terkait dengan metodologi penelitian. Yang pertama terkait dengan setting penelitian, lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti pada penelitian kali ini yaitu di MTS Amar Ma'ruf Marara yang merupakan salah satu madrasah tsanawiyah swasta di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena selain lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti atau berdekatan lokasinya dengan peneliti, hal tersebut juga karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang keaktifan siswanya tergolong masih rendah pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Kemudian pada mata pelajaran Al-Quran hadis karena disebabkan yang mana pendidik itu masih menggunakan metode atau model pembelajaran yang konvensional atau monoton. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil yang dimulai pada bulan November. Kemudian penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK dengan 2 siklus, yang setiap siklusnya itu terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, yang pada tahap ini peneliti melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran Al-Quran hadis, kemudian melakukan pelaksanaan, yang dimana pada kegiatan ini menerapkan model pembelajaran to stay to stray dalam pembelajaran Al-Quran hadis, kemudian melakukan observasi. Pada tahap observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas siswa pada proses pembelajaran, dan tahap selanjutnya itu refleksi, yang pada tahap ini peneliti menganalisis hasil pengamatan untuk menentukan langkah selanjutnya. Kemudian terkait dengan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 di MTS Amar Ma'ruf Marara, Kecamatan Bontecani, Kabupaten Bone. Jumlah siswanya adalah 16 orang siswa. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana model pembelajaran to stay to stray ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan sumber datanya, yaitu yang pertama terkait data primernya. Nah, data primer ini diperoleh dari 16 orang siswa di kelas 7. Kemudian data sekundernya ini diperoleh langsung dari hasil wawancara pada mata pelajaran Al-Quran hadis pada gurunya, yaitu Ibu Sanawati SPD. Kemudian terkait dengan teknik dan alat pengumpulan data.
Yang pertama itu terkait dengan teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi yang dimana pada tahap observasi ini peneliti menggunakan untuk mengumpulkan data-data aktivitas belajar siswa pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran TUS-3 ini. Kemudian, lembar observasi digunakan untuk mengamati segala aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TUS-3. Kemudian yaitu wawancara. Nah, dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru untuk memperoleh data awal terkait dengan proses pembelajaran sebelumnya sebelum melakukan penelitian. Kemudian, dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti pada kali ini yaitu tangkapan gambar dan juga video yang dapat membantu peneliti memantau dan juga memberikan gambaran terkait dengan kegiatan atau aktivitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu terkait dengan analisis data. Nah, analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan hasil observasi dan juga wawancara. Kemudian Miles and Hoberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus dan juga sampai tuntas. Nah, analisis ini terdiri dari 3 komponen, yaitu reduksi data, kemudian display data, dan juga pengambilan kesimpulan. Selanjutnya itu indikator kinerja. Nah, indikator kinerja merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan. Dalam kriteria dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dikatakan berhasil dan juga berkualitas apabila pembelajaran dapat mencapai kategori tinggi 61% sampai dengan 80% keaktifan belajar siswanya. Kemudian prosedur penelitiannya yang dimana dimulai dari siklus 1 yang terdiri dari tahap 1 yaitu perencanaan tindakan, kemudian diikuti dengan tahap 2 pelaksanaan tindakan, kemudian tahap 3 yaitu pengamatan, dan juga tahap 4 yaitu refleksi. Kemudian pada siklus 2-nya, nah siklus 2 ini merupakan perbaikan dari siklus 1. Siklus 2 ini dilakukan dengan maksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus pertama. Tahapan-tahapan pada siklus kedua ini sama dengan siklus pertama, hanya saja pada siklus kedua ini ditekankan dengan perbaikan pada siklus pertama. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan penelitian yang saya angkat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya terdapat tahapan-tahapan dari model pembelajaran tipe TUS-3 ini pada video selanjutnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai math dengan menggunakan metode diskusi dengan model pembelajaran TUS-3. Jadi nanti di sini kakak akan membagi adik-adik ke dalam beberapa kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, terlebih dahulu saya akan membagi undian. Jadi di dalam undian ada 4 nomor. Mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi orang yang memiliki nomor yang sama akan satu kelompok. Berarti semua? Kita akan membagi kelompoknya. Oke, semuanya sudah dapat undian? Orang yang memiliki angka 1 angkat tangan. Oke, angka 2, angka 3, angka 4. Jadi orang yang memiliki angka 1 berada di kelompok 1, angka 2 kelompok 2, angka 3 kelompok 3, dan angka 4 di kelompok 4. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di belakang adalah kelompok 4. Oke, sekarang bergabung sama dengan kelompoknya. Bergabung sama kelompoknya. Oke, jadi di sini sudah berada di kelompoknya masing-masing. Sekarang kakak akan membagi materi masing-masing kelompok memiliki satu materi yang akan dibahas nantinya. Jadi, misalnya kelompok 1 saya bagikan materi, kelompok 2 begitu pula seterusnya saya bagikan materi. Kemudian materi tersebut akan dijelaskan, didiskusikan terlebih
berkaitan dengan metode apa saja yang kita bahas. Bagaimana kalau misalnya ciri-ciri atau bentuknya? Oh, dan bisa aja. Aku contohnya saja. Ya, ada kami. Waktunya sudah cukup. Sekarang masing-masing kelompok akan menjelaskan materinya kepada kelompok yang lain. Seperti tadi saya ini 2 orang kelompok berada di kelompok, 2 orang berada di kelompoknya, 2 orang berada di kelompok lain untuk menerima informasi atau menerima materi dari kelompok yang lain. Wajib mustahil, mat artinya panjang, wajib pasti harus, mustahil harus ketemu. Mat wajib mustahil adalah terjadi apabila terdapat mat kami bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contohnya wasama wama bana. Jadi ini contohnya mat wajib mustahil karena mat kami bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini mah Contohnya, min mukaddimin wa antum muslimun amma kanu ya'malun. Kalau misalnya dengan azudin berada di tengah ayat, Termasuk karena mat arif disukun adalah mat yang berada di akhir ayat. Saya berkunjung ke kelompok lain bersama Jihan. Materi yang saya dapatkan adalah mat arif lisukun. Jadi ternyata mat arif lisukun itu adalah mat yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. jadi mat arif disukun panjangnya adalah 2 sampai 4 harokat. Oke, tadi kita telah membahas terkait dengan materi-materi dengan menggunakan metode diskusi dengan model pembelajaran survei. Sekarang kakak meminta salah satu dari adik-adik siapa yang dapat menyimpulkan terkait dengan materi-materi yang telah tadi dilaksanakan.